7,35 triliun. Masya Allah. Itu Indonesia Pak Ki? Enggak. Itu Banten? Jangan kaget, Banten itu. Masya Allah. Itu apabila tergali dengan baik potensinya Pak Ki? Dengan hitungan tadi itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masyarakat Banten dimanapun berada, jumpa kembali dengan podcast spesial bersama Basnas Provinsi Banten. Kali ini akan ditemani oleh host yang kasep, yaitu Kang Aden Kasep. Dan tentunya juga spesial hari ini salah seorang pimpinan dari Basnas Provinsi Banten, yaitu Wakil Ketua 1 Bidang Pengumuman, Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Sujai LC akan menemani Kang Aden. Baik, kita sapa dulu. Bismillah, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini beliau di tengah kesibukannya masih menyempatkan mengkhususkan waktu untuk dapat podcast tentunya masih bersama Basnas Provinsi Banten. Pak Kiai, bagaimana kabarnya, sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Ya, bagaimana juga kabar Basnas Provinsi Banten? Basnas so far so good. So far so good ya. Tentunya dengan banyak program-program. Mungkin perlu menyapa dulu pemirsa yang ada di mana-mana, khususnya masyarakat Banten. Wabil khusus mungkin perlu ada kabar-kabar apa dari Basnas Banten Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Banten yang kami banggakan, kami dari Basnas Provinsi Banten alhamdulillah bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya dalam podcast dengan Kang Aden yang Kasep, yang akan membicarakan beberapa program, salah satunya itu pemberdayaan dari Basnas bekerja sama dengan Juleha. Nah, kami alhamdulillah di Basnas perlu kami sampaikan bahwa pengumpulan per hari ini itu sudah 14 miliar lebih. Masya Allah. Jadi Kang Aden itu kalau dilihat dari target kita, itu tahun ini sekitar 26 miliar lebih. Nah, sehingga kalau sampai katakanlah bulan Juni ini sekarang bulan Juni 14 miliar. 14 miliar. Jadi kalau misalnya sekarang 6 bulan saja sudah 14 miliar, kan sisanya 6 bulan. Jadi mestinya harapannya berarti harus 28 miliar. Betul. Jadi betul, harus betul. memenuhi target daripada yang telah kami canangkan, yaitu di angka 26 miliar. Sudah barang tentu capaian ini bukan karena kami merasa lebih hebat atau kami capaian ini bukan karena kami semata, tapi justru peran masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu di Provinsi Banten yang mobil khusus kepada para muzaki dari pimpinan pemerintah Provinsi Banten, para SKPD, kemudian ASN, kemudian para pedagang, para profesional, kemudian yang memiliki perusahaan dan juga muzaki pribadi, muzaki perorangan. Alhamdulillah sampai hari ini sudah terkumpul tadi di angka sekitar 14 miliar. Masya Allah. Kalau dari sisi terjadinya peningkatan di masyarakat, artinya kesadaran berzakat, apakah ini berarti dengan pendapatan di bulan ini, di tahun ini, di bulan ini itu 14 miliar, apakah ada indikasi peningkatan di masyarakat Pak Kiai? Sebenarnya begini, ini jujur juga Kang Aden ya. Biasanya bulan Juni itu kalau tahun-tahun yang lalu puasanya setelah bulan Juni. Nah, kalau sekarang kebetulan Ramadannya bulan Juni. Betul. Apa sebelum bulan Juni itu. Sehingga jujur saja ini pengumpulan itu yang paling signifikan itu di posisi bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sekalipun kita tidak menafikan pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, dengan demikian kalau tadi Kang Aden bagaimana setelah bulan Juni? Apakah perkembangannya mau sama? Bisa sama? Kami berharap mudah-mudahan, tapi Ramadannya sudah terlewatkan gitu. Nah, tapi alhamdulillah kadang-kadang karena persoalan kelembagaan kami ini menyangkut persoalan trust masyarakat. Betul. Persoalan kepercayaan, sehingga ada orang yang kemudian dengan melihat kinerja kita, kemudian dengan melihat apa yang bisa kita informasikan baik melalui berbagai media online termasuk diskusi pada sore hari ini, itu juga insya Allah mudah-mudahan masyarakat akan menambah kepercayaan kepada Basnas Provinsi Banten yang merupakan salah satu-satunya lembaga lembaga pemerintah non struktural yang diberikan kewenangan untuk
mengumpulkan, kemudian mendistribusikan dan memberdayakan dari hasil zakat, infak, sedekah yang kami kumpulkan. Ya. Tentunya tadi berkaitan dengan trust, ya. Jadi masyarakat semakin trust kepada Basnas Provinsi Banten. Tentunya hal ini tidak tidak tiba-tiba gitu, masyarakat betul. bisa percaya begitu, Pak Kiai, ya. Kalau boleh mungkin Kang Aden tahu, Pak Kiai, upaya ataupun langkah-langkah apa saja nih dalam rangka agar masyarakat lebih trust ataupun percaya kepada Basnas Provinsi, Pak Kiai? Ya, sudah barang tentu asas transparansi menjadi faktor utama. Catatan utama transparan ya, Pak Kiai, ya. Asas transparansi menjadi faktor utama, sehingga baik itu dari segi hitung-hitungan akuntansi ataupun hitung-hitungan kinerja dan sebagainya, kami sangat open, terbuka. Barangkali ada yang ingin melihat bagaimana kondisi kinerja kami dan sebagainya, itu satu hal. Kemudian yang kedua juga bagaimana kami mencoba untuk mendistribusikan ataupun menyalurkan zakat yang telah kami kumpulkan itu betul-betul pada para mustahik yang sangat-sangat membutuhkan. Betul. Nah, dalam program kami itu ada 5 program. Ada 5 program, 5 program dalam konteks pendistribusian. Yang pertama pendidikan. Pendidikan, kemudian kesehatan, kemudian ekonomi, kemudian kemanusiaan, kemudian advokasi dan keagamaan. Nah, dari sudah barang tentu segmentasi dari keseluruhan bidang tadi itu ataupun bagian dari 5 prioritas tadi itu sudah barang tentu disesuaikan dengan asnaf yang ada dalam ketentuan 8 zakat asnaf 8 asnaf itu sendiri. Sehingga misalnya pendidikan ketika berbicara tentang asnaf sudah barang tentu tentang fakir miskin di situ harus ada. Dan bahkan fakir miskin menjadi lebih dominan. Sehingga kami ketika berbicara tentang jadi begini Kang Aden, dalam konteks penyusunan anggaran pun kami itu pertama asnaf dulu. Nah, asnaf dulu misalnya kan yang pertama dikatakan innamas shadaqatul fuqara wal masakin. Nah, kami menerjemahkan lil fuqara wal masakin adanya skala prioritas. Maka kemudian persentasenya itu menjadi lebih besar. Jadi kalau bisa tentang lil fuqara wal masakin itu dalam satu integral misalnya kita 60 atau 65%. Nah, jadi 30% itu. Nah, dari 60 atau 65% tadi itu, maka kemudian dibagi pendidikan. Pendidikan apa saja? Turunannya, turunannya. Dari 65% atau 60 atau 65% tadi itu dilihat kepada 5 program tadi itu. Jadi pendidikan tadi itu, kemudian ekonomi dan seterusnya. Nah, salah satu contoh di ekonomi di Basnas Banten itu di pendidikan maksud saya di pendidikan itu ada program unggulan yang namanya SKSS. Satu keluarga satu sarjana. Satu keluarga satu sarjana. Satu keluarga satu sarjana itu artinya dalam praktek rekrutmen para mahasiswa atau mahasiswa yang ingin kita bantu dalam perkuliahannya, kita mencari fakir miskin yaitu di mana di dalamnya ada seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah kuliah. Yang sudah kuliah dengan catatan bahwa kuliahnya itu memang lebih didominasi oleh keinginan, bukan oleh kemampuan kekayaan. Jadi oleh semangat dia anak, ingin belajar. Oleh semangat siswa dan siswinya, dan begitu juga dukungan orang tua yang apa adanya, sehingga mereka bisa mendaftarkan sebagai salah satu mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, atas dasar itu maka kemudian kami akan mensurveinya dari informasi, mensurvei. Dan kenapa satu keluarga satu sarjana? Artinya yang betul-betul di rumah itu belum ada sarjana. Baik itu ayahnya, ibunya, tetehnya ataupun adiknya. Itu tidak ada, maka dia kemudian masuk, kita berikan yang disebut dengan program SKSS satu keluarga satu sarjana. Alhamdulillah sudah 40 kalau tidak salah ya. Oh, luar biasa, 40 yang sudah alumninya. Alumni, betul. Dan sekarang berjalan sekitar 50 lebih ya, 50 orang lebih, dan itu di berbagai jurusan. Nah, kebijakan pertama kami yaitu di perguruan tinggi negeri. Yaitu UIN dan Untirta. Kenapa? Karena relatif lebih murah. Lebih terjangkau lagi. Lebih terjangkau dan kemudian prodinya juga banyak begitu.
Nah, tapi sekarang alhamdulillah kita juga sudah melibatkan beberapa perguruan tinggi swasta disesuaikan dengan ketentuan anggaran kemampuan anggaran yang kita miliki itu sendiri. Baik, artinya dalam menciptakan trust di masyarakat, Basnas mengeluarkan program-program terbaik yang langsung menyentuh kepada 8 asnaf yang memang sudah ditentukan di Pak Kiai. Betul. Ya, ini masyarakat Banten dimanapun berada, ini makin menarik obrolan kita dengan Pak Kiai ini. Nah, ini sekarang kita tadi Ramadan sudah lewat Pak Kiai ya. Ini Ramadan memang lewat, ini Ramadan ini bisa dibilang apa namanya panen raya lah. Ya. Panen raya. Nah, tapi ini juga kan di depan mata kita ada Idul Kurban nih Pak Kiai ya. Nah, ini menyikapi Idul Kurban sendiri dari Basnas mungkin ada program-program spesial Pak Kiai untuk Idul Kurban. Jadi sebelum ke Idul Kurban, kami ketika Ramadan itu salah satu yang kami lakukan yaitu memberikan buka puasa dan santunan kepada fakir miskin sebanyak 1.444. 1.440. Oh, sesuai dengan tahun Hijriah. Sesuai dengan tahunnya. Nah, tapi karena kita dalam konteks prakteknya didistribusikan kepada melalui Basnas Kabupaten dan Kota. Nah, dalam konteks menghadapi kurban ini, sudah barang tentu kami juga sudah menyiapkan berbagai skema yang kira-kira sebab kami lebih kepada concernnya kepada sebenarnya bagaimana peningkatan gizi. Jadi kurban itu lebih kepada yang menuansakannya kepada peningkatan gizi bagi para fakir miskin yang ada. Karena di kurban ini ada hewan kurban, yang bisa disembelih, yang bisa didistribusikan kepada fakir miskin. Nah, potensi kurban itu lihat oret-oretan yang ada terus terang kalau saya mencontek ini itu kalau dilihat dari penduduk sekitar 12 jutaan lebih, kemudian 20% saja dari penduduk itu sudah kelihatan. Itu berarti sekitar berapa? 2.400.000 kurang lebih. 2.400.000 kali 3 juta berapa? Betul. Udah kelihatan itu. Udah kelihatan gitu. Nah, persoalannya adalah bahwa sejauh ini kurban itu belum terkoordinasikan sedemikian rupa. Padahal kita Basnas terutama hanya sudah menginformasikan hal-hal dari beberapa tahun yang lalu. Maka oleh karena itu kami di samping ingin melihat potensi berapa sih? Kalau tidak salah nih saya nyontek di sini 7,35 triliun. Masya Allah. Itu Indonesia Pak Ki? Enggak. Itu Banten. Jangan kaget Banten itu. Masya Allah. Dulu. Iya. 7 triliun. Banten kan? 7,35. Itu apabila tergali dengan baik potensinya Pak Ki. Dengan hitungan tadi itu. Penduduk Indonesia, penduduk Banten itu 12 juta sekian. Betul. Kemudian kita nggak usah terlalu banyak 20% saja. Nggak usah muluk-muluk. 20% berarti sekitar 2.400.000. 2.400.000 sekian kali 3.000 itu kalau domba ya. Kalau tidak salah domba begitu. Itu sudah potensinya menjadi 7,5 triliun. Nah, dari angka-angka yang tadi itu dan kemudian lihat pada fenomena yang ada di masyarakat, stunting masih tinggi. Betul. Kemudian angka kemiskinan masih tinggi. Betul. Kemudian pengangguran juga masih tinggi. Nah, kita berharap bahwa salah satu yang kemudian kesempatan bisa kita manfaatkan itu terutama dalam konteks perbaikan gizi. Selama ini kan kurban itu begitu dipotong langsung habis dibagikan kepada itu. Betul. Nah, dan itu berserakan. Berserakan di beberapa tempat. Nah, ada satu pikiran. Kan yang wajib itu motongnya pada hari itunya. Betul. Pada ayam tasyrik. Nah, bahwa pendistribusian juga setelah itu bagaimana didistribusikan, itu bagaimana kemudian maslahat yang bisa kita temukan. Ada satu upaya yaitu diantaranya bagaimana kalau hasil kurban itu dikumpulkan, dikemas demikian rupa, dipasak, kemudian diolah apakah yang menjadi disebatnya yang daging yang itu tidak langsung tidak dimakan jadi dikalengkan dikalengkan gitu, kornet misalkan kayak seperti kornet begitu. Dan sudah barang tentu dengan mempertimbangkan higienis dan sebagainya. Betul. Nah, itu kan bisa all of the years. Tidak hanya pada bulan haji saja orang bernya bagus, sementara bulan-bulan berikutnya. Nah,
itu bisa dilakukan sudah barang tentu kalau kita ada kolaborasi Betul, betul. dari berbagai elemen. Betul, Misalnya Basnas mungkin bisa sebagai koordinasinya, Ya. koordinatornya, karena kita juga bisa berhubungan dengan apa namanya Basnas pusat dalam rangka pengepakan seperti apa dan sebagainya. Maka yang menjadi krusial adalah kira-kira bisa nggak masyarakat ada semacam memanfaatkan peluang untuk membantu peningkatan gizi di masyarakat Ya. Banten itu dengan ada terobosan baru. Iya, iya. Bukan hanya distribusi dalam pengenalan pada hari itu berapa kantong Jadi yang bisa kita tidak berikan. perlu Betul. habis saat itu, tapi ini justru malah bisa menjadi ketahanan pangan Bisa yang menjadi berkelanjutan begitu Nah, Pak Kiai itu. ya. Saya tadi mau nyebut begitu tapi kalah sama anak muda ini. Jadi ketahanan pangan itu. Iya, betul, Nah, oke. sehingga bila perlu bisa berkesinambungan dari kurban hari ini sampai kurban berikutnya Iya, si masyarakat terutama ya sudah barang tentu dengan kan tidak tiap hari makan daging atau misalnya seminggu sekali atau seperti apa. Saya kira ini akan membantu terhadap bagaimana kesehatan tingkat kesehatan masyarakat. Nah, saya berharap dari provinsi Pemprov barangkali ya untuk katakanlah mensupport dalam pemikiran-pemikiran seperti itu atau bila perlu memberikan semacam fasilitas-fasilitas kepada beberapa lembaga baik ke Basnas ataupun siapa yang akan dan berkaitan dengan persoalan industri, karena pengepakan, karena misalnya pengelolaan dan sebagainya, berkaitan dengan persoalan kesehatan dan pasti sudah barang tentu berkaitan dengan persoalan regulasi yang kira-kira bisa memudahkan. Di satu sisi kita bisa optimal dalam konteks pengumpulan daging hewan kurban dan di sisi yang lain memberikan manfaat yang optimal juga pada masyarakat dalam konteks peningkatan gizi yang selama ini sangat prihatin gitu. Wah, ini makin menarik Pak Kiai ya, obrolan tentang Basnas ini. Nah, masyarakat Banten dimanapun berada ini tidak terasa nih. Mungkin kita jeda dulu satu sesi ya. Nah, setelah ini kita akan kembali melanjutkan obrolan masih bersama Basnas Banten dan tentunya dengan Kang Aden MC yang kasep didampingi oleh Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan dari Basnas Provinsi Banten. Kita jeda dulu, kita akan lanjutkan sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.